Jadi kalau kau tipu Allah sama dengan menipu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berbaiat kepadamu Nabi Muhammad, innama yubayi'una Allah, mereka itu sebenarnya berbaiat kepada Allah. Jadi Allah itu fa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau kamu ucapkan sebuah perkataan, ya'lamu sirra wa akhfa, dia mengetahui rahasia di balik ucapan itu, wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi dari rahasia itu maksudnya. Kalau Nabi Muhammad bisa ditipu-tipu mereka, Pak. Bisa. Nabi kan sering mengatakan, saya ini hanya bisa menghukum apa yang nampak saya. Selainnya itu, saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang membohong-bohongi Nabi. Maki-maki pun sering. Jadi ada saya baca ayat itu juz 23 itu, surah As-Saffat. Lanjutannya itu dia sebut begini. Mau kami tinggalkan ajaran ini untuk mengikuti syairin majnun. Apa itu syairin majnun? Syair, penyair yang gila. Jadi kalau Bapak Ibu diejek, jangan cepat emosi. Karena Nabi Muhammad pun yang mulia, dibilang orang gila juga. Dia kadang baru dibilang lagi, kau nggak puasa hari ini, udah emosi ya. Cepat kali dia emosi. Nah, tahan. Mana dalilnya? Nah, Bapak Ibu sekalian, bisa nanti dicek di surah Al-Fatah. Ya, bisa dicek di situ surah ke-48 ayat 10 kata Al-Qur'an begini. Innal ladzina yubayyi'unaka. Orang yang berbaiat kepadamu Nabi Muhammad, innama yubayyi'una Allah, mereka itu sebenarnya berbaiat kepada Allah. Berarti kalau mereka menipu Allah sama dengan menipu Nabi Muhammad. Karena kalau mereka berbaiat kepada Muhammad sama dengan berbaiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya yang mau saya tekankan begini. Jangan pernah mengatakan cukup agama ini dengan Al-Qur'an. Lari itu nanti paham. Tidak bisa lari dari Al-Quran dan hadis. Dua-dua. Kalau dia terlalu fokus kepada Al-Quran, nama alirannya Qur'aniyun. Boleh juga Qur'aniyin. Itu menurut penelitian Profesor Ramli, ada itu aliran itu di Medan, almarhum. Quran saja, Quran saja, Quran saja. Tidak bisa. Karena Al-Quran mengatakan di ayat ini, kalau kamu tipu Allah sama dengan menipu Nabi Muhammad. Kalau kamu tipu Al-Quran sama dengan menipu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, harus belajar hadis. Bapak Ibu penceramah sudah disampaikan banyak hadis palsu di bulan Ramadan ini. Sumu tasihhu. Tahu itu hadis bermasalah? Tahu itu hadis bermasalah? Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Tahu itu hadis bermasalah? Tahu itu hadis bermasalah, awal Ramadan rahmat, pertengahannya maghfirah, akhirnya itkum minan nar. Tahu itu hadis bermasalah? Mudah-mudahan tidak ada rekamannya. Itu hadis bermasalah. Makanya orang kalau ke kantor cari tempat tidur, karena ada hadisnya. Saya di Fakultas Kedokteran USU, saya sampaikan itu, rame dokter itu. Begitu Ustaz. Iya. Yang mudah baca bukunya hadis-hadis palsu seputar Ramadan. Penulisnya Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub. Ya. Mantan imam besar Masjid Istiqlal sebelum Profesor Dr. Nasaruddin Umar yang sekarang ini murid Pak Quraisy Habib yang sekarang. Iya, mantan wamen yang dulu. Nah, sebelum beliau ini Profesor Ali Mustafa Yaqub, itu bukunya. Kalau mau lebih tajam lagi, beli lagi bukunya satu lagi. Hadis-hadis bermasalah, itu judulnya. Kalau yang tadi hadis-hadis palsu seputar Ramadan, kalau ini hadis-hadis bermasalah. Nah, ini pegangan ini, hati-hati.
baca buku-buku Profesor Ali Mustafa Yaqub kalau membahas hadis. Mohon izin, saya belum tahu yang lebih pakar di Indonesia ini tentang hadis kecuali ini. Setelah itu ada namanya Dr. Daud Rashid. Sempat pergi ke Amerika, sekarang balik ke Indonesia. Kalau di Sumatera Utara dulu, dan beliau Profesor Dr. Ramli Abdul Wahid. Ini yang saya tahu, yang tiga ini Pak. Saat ini di Indonesia ya, kalau di apa banyak. Pak Ramli itu nulis buku Fikih Ramadan. Baca bukunya. Itu banyak itu beliau jelaskan kekeliruan-kekeliruan Bilal umpamanya. As-salatut tarawih, dibahas Pak Ramli. Kemudian nawaitu sawma qadin Ramadoni. Beliau bahas tuntas itu habis-habisan. Alhamdulillah kita punya pakar-pakar di bidang hadis. Nah ini pun begitu ini. Kalau kau tipu Allah sama dengan menipu Nabi Muhammad. Kalau kau tipu Al-Quran sama dengan menipu hadis-hadis Nabi. Hati-hati ya Pak, banyak beredar hadis-hadis palsu ini. Nah Bapak Ibu sekalian, itu satu masalah tipu menipu ini. Kemudian, kenapa orang mau menipu orang lain? Jawabannya dua. Satu, dia anggap orang yang dia tipu itu bodoh. Itu. Kalau kita anggap lebih pintar, tidak berani kita itu. Lebih bodoh. Baru yang kedua, dia merasa ditekan. Itu biasanya. Sebabnya dua. Nah, sekarang kita lihat. Allah itu bukan Tuhan yang bodoh. Bukan. Dari mana kita tahu Allah itu bukan Tuhan yang bodoh? Saya kasih contoh yang begini-gini. Ini, mohon maaf, ini bisa nggak pas ini nanti, tapi nggak apa-apa, supaya kita paham. Pernah saya kasih contoh, dipermasalahkan saya lihat. Padahal contoh aja. Saya punya karyawan tiga orang. Tiga-tiganya saya suruh jumpa di bandara jam 3 sore. Kamu pergi ke sana jam 3. Kamu pergi ke sana jam 3. Kamu pergi 3 orang. Sampai di bandara mereka ketemu. Kebetulan ya kita ketemu di sini, kata mereka. Pertanyaannya, itu kebetulan untuk mereka atau kebetulan untuk saya? Mereka, kalau saya bagaimana? Tahu saya mereka ketemu jam 3. Kenapa? Saya nyuruh. Tapi dalam pikiran mereka itu apa? Kebetulan. Jadi tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Tapi karena yang 3 karyawan tadi tidak ngerti perintah saya itu sama, mereka duga apa? Ada kebetulan. Kenapa itu? Karena saya tahu mereka 3, ada ilmu saya tentang mereka 3. Makanya tidak kebetulan. Tapi karena mereka 3 tidak punya ilmu tentang perintah saya, mereka duga itu adalah pertemuan yang kebetulan. Jadi jangan pernah sebut, tapi bolehlah kalau main-main di pesta. Sempit kali dunia ini ya, kebetulan kita ketemu di sini. Itu menurut kita itu sudah diatur Tuhan itu macam bos tadi ketemu. Jadi Allah itu katanya, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Perhatikan ya, kalau Ustaz tadi hidayat kan, perhatikan kalimatnya. Memang begitu agama ini. Kalau nggak dicek kalimatnya lari. Ya. Kalau kamu ucapkan sebuah perkataan, ya'lamu sirra wa akhfa, dia mengetahui rahasia di balik ucapan itu, wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi dari rahasia itu. Gimana itu Pak? Kita ucapkan satu kata, Tuhan tahu rahasia di balik kata itu, wa akhfa, dan yang tersembunyi dari rahasia itu. Itulah sebabnya
Sebelum terbetik di hati dan jantung kita, Tuhan sudah tahu. Masya Allah. Buruk sangka kita, belum lagi kita lakukan, Allah sudah tahu itu. Itu sebabnya banyak-banyak istighfar. Tidak bisa sembunyi kita dari Tuhan. Itu kan yang tadi itu karena ada tulisan. Kalau ini ya'lamu sirra wa akhfa. Sama dengan puasa itu. Kalau orang bisa kita tipu, ustadz bisa masuk ke kamar mandi, minum satu gayung, minum langsung. Kehausan. Habis itu lap bibirnya sampai kering buat lap. Habis itu miringkan kepala begini, nampak lemasnya. Siapa yang tertipu? Semua tertipu. Ustadz, Pak BKN, dikasih juga dia bukaan karena dilapnya bibirnya sampai kering. Tapi Tuhan ya'lamu sirra wa akhfa. Jadi nggak bisa ditipu. Nggak bisa ditipu. Kenapa bisa begitu? Karena Dia yang menciptakan. Itu jawabannya. Pasti yang menciptakan sesuatu tidak bisa ditipu yang diciptakannya. Kasih contoh. Ibu menciptakan meja ini. Bisa nggak ibu ditipu-tipu meja ini? Gimana cara dia? Tiba-tiba ibu letak di sini, lari dia ke sana. Mana ada itu? Pasti ada yang main ini kan, didorong tuyul mungkin. Tapi kalau dia sendiri kan bisa. Atau ibu buat dia segi 4. Bapak ibu buat segi 4. Tiba-tiba dia nipu. Nggak maulah aku segi 3 aja. Bisa. Karena yang kita ciptakan bisa kita kuasai. Itu kesimpulan. Itu sebut wallahu ala kulli syai'in qadir. Berkuasa dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, jangan kita tipu-tipu Tuhan. Normal saja dalam beragama ini. Yang paling mudah untuk nipu itu ibadah, puasa. Puasa. Karena nggak nampak. Kok sholat bisa tengok orang. Haji jelas. Zakat jelas. Kalau puasa gimana nengoknya? Bisa dirobek perutnya. Ini ada nasi. Batal ini puasa kawan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, perkuat keimanan. Satu. Yang kedua, kenapa orang mau nipu? Dia merasa terganggu. Didominasi. Mohon maaf, makanya jangan heran. Bawahan itu kalau merasa tertekan, ditipunya itu pimpinannya biasanya. Terlambat dia, nggak mau bekerja lagi gitu. Menokok-nokok dia. Kenapa bisa begitu? Karena dia merasa ditekan. Nah, Bapak Ibu juga, kita ini semua yang hadir, kalau kita anggap ajaran agama ini tekanan, nipu-nipu kerja kita dalam beragama. Sholat, malas-malasan. Itu sebabnya salah satu ciri munafik itu wa idza qamu ila shalah qamu kusala, malas-malas. Kenapa itu? Ini sholat ini tekanan, bisa dikerjakan. Jangan anggap sholat itu tekanan. Bahkan jangan dulu anggap sebagai kewajiban. Anggap dulu sebagai kebutuhan. Baru nanti kita tidak merasa ditekan oleh agama. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita perbaiki hal-hal yang seperti ini. Kalau itu kita lakukan, apa namanya kita tadi? Munafik. Munafik. Jangan tunjuk orang ya. Tunjuk aja diri kita. Jangan tunjuk orang. Apalagi nanti pulang dari sini, kaulah itu orang munafik. Kita aja tunjuk. Itu kalau kita tunjuk orang 1 jari, 4 jari kita nunjuk siapa? Nah, coba praktekkan. Pasti balik ke kita itu. Tunjukkan orang Medan ya. Jangan yang begini ya. Orang Medan itu. Kalau Nabi nunjuk sebuah jari. Kalau kita itu. Siapa? Kita ini semua. Saya sudah sampaikan. Sulit mengamalkannya. Tapi mudah-mudahan bisa mendekat. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, yang terakhir, saya lompat. Kalau kurang jelas, baca makalahnya. Kurang jelas lagi, tonton YouTube-nya.
Nanti saya share. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share. Sekarang sudah banyak saya lihat putaran-putarannya. Mudah-mudahan tersebar ke seluruh dunia. Daripada ibu share itu artis yang suaminya ditangkap gara-gara nipu, berdosa itu, gosip. Daripada Bapak Ibu share itu ada artis mau cerai, ngapain itu? Menggosip, hilang pahala puasa. Daripada Bapak Ibu share ada perempuan istri dibanting suaminya, artis juga, berdosa, gosip. Daripada nonton-nonton TikTok, joget-joget, berdosa itu Pak, hilang pahala puasa. Share kajian-kajian. Saya Ustaz tidak pandai saya ceramah, tapi ada paket. Share. Ustaz Somad, Ustaz Ali Hidayat, Buya Yahya, Gus Baha, Pak Quraisihab, banyak. Agim itu enak ceramah. Agim, share. Dapat pahala. Nanti Bapak Ibu meninggal, masuk ke dalam kubur, itu pahalanya jalan itu. Namanya itu ilmu yang diajarkan. Dari orang, kita cuma enak beribadah di zaman teknologi sekarang. Luar biasa. Yang penting apa? Ada paket internet. Pastikan ada. Ini kalau numpang wifi aja, bagi-bagilah pahalanya sama yang punya wifi. Beli 2 giga. Murah-murah sekarang. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir. Sebagai penutup, mari kita hindari sifat-sifat yang tadi. Padahal Allah yang menipu mereka. Ini perlu diluruskan juga itu. Bisa Ustaz Allah itu menipu? Bisa. Bahkan dalam ayat lain disebut wa makaru wa makarullah. Mereka berbuat makar, Allah juga berbuat makar. Negatif. Kosakatanya negatif, tapi artinya positif. Nah, itu lainnya kosakata Al-Qur'an. Kan yukhadi'unallah. Mereka menipu Allah. Nanti ayat lain wa huwa khadi'uhum, Allah yang menipu mereka. Makanya saya bilang tadi di awal, belum tentu pas kosakata ini, tapi begitulah dulu. Apa caranya Allah menipu mereka? Kata ahli tafsir macam-macam. Saya setuju satu, menurut saya ini yang tepat. Cara Allah menipu orang yang pura-pura beriman itu membiarkan mereka. Saya setuju yang itu. Istilahnya begini itu, kalau bahasa orang Medan. Kau buatlah begitu. Lantak dari situ. Kau buat di situ, suka-suka hati kau, terserah kau lah. Tapi nanti tunggu kau kipas kau nanti. Begitu kira-kira. Itu Medan itu ya. Kalau di Jawa ngeri itu bahasanya. Begitulah cara Tuhan menipu mereka. Kaulah itu, nanti kau buat-buat, tapi tunggu. Karena kalau sudah tiba hari perhitungan, tidak bisa kau tipu-tipu lagi. Pakaianmu aja, bajumu, tidak bisa kau selamatkan. Karena pada saat itu nanti menjelang tiba, perempuan yang hamil, karena goncangan dunia, jatuh kandungannya. Bayangkan itu. Saking ngerinya itu, goncangan menjelang hari kiamat. Jadi Allah nipu mereka, biarkan begitu. Hati-hati Bapak Ibu, kalau banyak kemaksiatan, tidak ada teguran dari Tuhan. Ditipu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Semakin tak sholat, makin kaya. Hati-hati. Bukan karena Tuhan sayang itu. Tidak ada kaitannya orang kaya dengan kasih sayang Tuhan. Orang miskin dengan amarah Tuhan. Tidak ada kaitannya itu. Jangan kita duga kalau dia miskin karena dimarah-marahi Tuhan. Kalau dia kaya karena disayang-sayang Tuhan. Tidak ada itu. Ukurannya benar dalam menjalankan agama ini. Nah, itulah dia. Misteri dari kehidupan ini sebenarnya. Banyak situ yang tak sholat, makin kaya. Ada pula setelah dia tobat, makin miskin. Ada itu. Apa itu? Yang penting tetap dalam koridor ajaran agama.
Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pas 6.30. Nanti kalau lewat, ini bisa masuk neraka. Kenapa? Melanggar janji. Kesepakatan. Terima kasih BKN sudah membimbing acara ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Baca makalahnya, tidak semua bisa saya jelaskan karena banyaknya gagasan ide Al-Quran itu tak bisa dijelaskan semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan tidak ada tanya jawab. Ada. Oh iyalah, terima kasih. Kalau begitu Pak, janji jangan susah-susah pertanyaannya. Bisa dijawab nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.